wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di waktu yang singkat ini antara maghrib dengan isya kita kembali dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada lain untuk menimba sedikit warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagian ilmunya Rasulullah yang kemudian disampaikan kepada kita melalui susunan kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga hadirnya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka mencari ilmu yang fadilahnya akan kita bahas sebentar lagi, dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang jauh lebih baik pribadinya, hamba yang semakin dicintai dan diridhai, dipermudah segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas tentang dua macam wirid terbaik. Nah, wirid niku kan amalan yang diistiqomahkan. Pertama kita membahas sebagaimana penjelasan beliau, wirid yang berupa pelaksanaan sholat-sholat sunnah, dan kita alhamdulillah sudah membahas satu persatu. Begitu juga yang kedua adalah wirid yang berupa mengaji ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga para rawuh, wirid yang rugi jika kita tinggalkan dalam hidup niki, sebagaimana dinyatakan oleh beliau setelah melaksanakan sholat sunnah, melazimi Al-Quran. Yang ketiga adalah banyak mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, sehingga beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qiraatil ilmi an-nafi' wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi wa yurithuka zuhudan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa yubsiruka bi uyubi nafsik wa afati a'malik wa makaidi aduwik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam fasal yang berikutnya ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyatakan, dan hendaknya dirimu harus memiliki wirid yang berupa membaca nopo menyimak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, wa huwa alladzi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah. Ilmu yang kemudian menambah pengetahuanmu, menambah pengenalanmu akan zat Allah. Wa aqwalihi, dan firman-firman Allah. Wa sifatihi, dan keluhuran keagungan sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, dan semua af'al perbuatan kehendak Allah. Wa alaihi, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang
kemudian dikenal dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid niki hadirin hadirat merupakan ilmu yang sangat penting sekali sebenarnya. Ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal dzatiyah dan af'al Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat niku seperti apa? Ilmu yang kata beliau, dengan ilmu manfaat tersebut engkau bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu daripada ketaatan-ketaatan. Lah bagaimana kawula panjenengan niki bisa memahami bagaimana yang Allah perintah secara betul, apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah inginkan dari kita, sedangkan Allah Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Gusti Allah pun menyatakan tidaklah saya ini menciptakan jin beserta manusia melainkan untuk menghamba, beribadah kepadaku. Lah, kita para rawuh niki ketika ingin menjadi hamba yang sukses niku dalam artian hamba yang berhasil berupaya menyembah kepada Allah sebagaimana mendekati yang inginkan Allah dari kita. Tidak bisa kita menyembah kepada Allah dengan baik, dengan indah, dengan mendekati sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Ilmu manfaat, ilmu yang dengannya engkau memahami apa yang Allah larang daripada kemaksiatan. Nah, sebentar lagi kawula bakal sampaikan bagaimana fatalnya para rawuh ketika seseorang itu tidak memahami ilmu. Akhirnya ya nanti bagaimana yang benar difahami salah, yang salah difahami benar. Nanti ada beberapa kisah yang akan menjelaskan kepada kita. Ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, yang darinya kita tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Bukan hanya itu hadirin, setelah ilmu tauhid, ilmu fikih dilanjutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Karena ngapunten, tidak semua ilmu itu bisa bermanfaat. Nanti akan kita jelaskan. Dilanjutkan oleh beliau setelah ilmu tauhid, setelah ilmu fikih yang memberi pemahaman kepada kita bagaimana melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Nah, ilmu yang bermanfaat niku para rawuh, ilmu yang menyebabkan dirimu semakin zuhud akan dunia, wa raghbatan fil akhirah. Ilmu yang semakin kita bertambah dengan ilmu tersebut ternyata membuahkan kita itu semakin enggak cinta kepada dunia. Nah, enggak cinta kepada dunia ini bukan berarti kemudian tidak berupaya, kemudian tidak kerja, saya tidak mau dunia, bukan seperti itu. Zuhud niku bukan berarti kemudian kita tidak memiliki apa-apa, mboten. Ini dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku, laisa zuhdu an la tamlika syai'an. Zuhud itu dawuh Imam Ali, zuhud itu bukan berarti ketika kamu tidak memiliki harta. Karena berapa banyak kadang mungkin gak punya harta tapi gak zuhud, gerundel tambahan, protes kali Gusti Allah. Nah, ini percuma berarti. Namun berapa banyak orang yang mungkin diberi harta yang cukup lebih oleh Allah, tapi dalam hatinya tidak ada cinta terhadap dunia. Nah, tanda-tandanya apa? Orangnya itu dermawan, hartanya niku manfaat untuk bantu masjid, untuk bantu fakir miskin, untuk bantu anak-anak yatim, untuk bantu masyarakat. Lah niki kaya raya tapi zuhud.
Walakin zuhud an la yamlikaka syai'un. Dawi Imam Ali. Zuhud itu bukan ketika kamu tidak punya apa-apa saja, itu bukan menjadi tolak ukur. Akan tetapi zuhud adalah ketika kamu tidak dikuasai oleh dunia, ketika kamu tidak diliputi oleh cinta dunia. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang, kata Imam Haddad, ilmu yang membuat kamu zuhud akan dunia dan membuat dirimu semakin berusaha meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Wa yubsiruka bi'uyubi nafsik. Nah, niki para rawuh, ilmu yang bermanfaat itu seperti ini. Ilmu yang menunjukkan kepadamu tentang aib-aib, tentang kekurangan yang masih ternyata engkau miliki. Ini ilmu yang saat ini jarang kita dapatkan. Ilmu yang mendobrak. Nah, kalau bahasa yang ini mendobrak hati kita, menegur hati kita bahwa ternyata kita masih memiliki hal-hal yang harus kita bersihkan. Mungkin rasa ujub, mungkin rasa sombong, mungkin rasa iri dengki, yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Imamul Ghazali niku para rawuh memiliki kitab yang sangat fenomenal. Insyaallah kita pernah mendengar, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Wah, ini kitab luar biasa. Imamul Ghazali niku di dalam juz awal, juz 2, juz 3, rata-rata niku 4 juz. Tapi yang 10 juz juga ada, tergantung percetakan. Nah, tapi pada umumnya niku 4 juz. Nah, juz pertama, kedua, dan ketiga niku Imam Ghazali membahas tentang penyakit hati, tentang al-muhlikat, hal-hal yang bisa menyengsarakan orang ketika di akhirat. Wah, niku luar biasa para rawuh. Seseorang niku betul-betul ditunjukkan oleh Imam Ghazali. Jika terdapat dalam hatimu ini, maka kamu kena penyakit ini. Nah, seperti dokter niku nggih. Niku ada indikasi-indikasi. Nah, ini dokter kan apa yang dirasakan? Oh, demam dokter. Ada batuk, ada. Dicek. Oh, penyakitnya ini. Apa yang dirasakan? Perutnya sakit, dokter. Oh iya, ada mual? Enggak ada. Bisa makan? Enggak, sulit makan. Oh, penyakitnya ini. Imam Ghazali itu seperti itu, para rawuh. Mudah-mudahan kita dikasih sehat panjang umur nggih. Mungkin suatu saat kita akan membahas kajian Ihya Ulumuddin. Niku dahsyat sekali. Tapi kita mulai dari yang tipis-tipis dulu nggih, mugi-mugi manfaat. Tapi di akhir Imam Ghazali di awal itu menjelaskan penyakit hati. Di akhir itu beliau akan berikan kepada kita al-munjiat, obat-obat daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi beliau Imamul Ghazali ini kalau dikatakan oleh para ulama, muallifu ustadzuna wa tabibuna, guru dan dokter bagi kami, dokter hati nih, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Setelah beliau kasih indikasi, beliau kasih ancamannya, di akhir beliau kasih tanda kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sehingga dikatakan ulama-ulama dunia, niki bahasane para ulama nggih. Ulama-ulama dunia yang bukan ulama-ulama akhirat. Ulama yang dalam berdakwahnya orientasinya adalah dunia, mencari popularitas, mencari keagungan di mata manusia, bahkan mungkin mencari harta. Itu enggak bakal suka ngaji kitab Ihya. Lu kenapa? Lu karena di Ihya niku dijelaskan para rawuh penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Sehingga kalau boleh dianalogikan itu seperti luka. Ketika seorang baru jatuh luka, disiram alkohol. Alkohol kan fungsinya apa? Untuk membersihkan dari kuman bakteri. Perih, nggih perih. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan, untuk membersihkan. Lah Ihya niku seperti itu. Ketika seseorang ada sakit, penyakit hati, disiram, digebyur kali Ihya Ulumuddin, perih para rawuh. Tapi semata-mata untuk mengobati daripada penyakit hati. Ilmu yang manfaat dawuh beliau napa?
ilmu yang memperlihatkan kepadamu kekuranganmu. Ini penting sekali supaya kita tidak tertipu. Wa afati a'malik, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada amal-amalmu. Seseorang niku para rawuh jika ngaji Al-Qur'an niku sendirian, maka dia tidak akan memahami kesalahan bacaan yang dia baca. Dari segi tajwid, dalam segi panjang pendeknya. Nah niku disikat wis pokoke ingin ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Dia mungkin merasa bacaannya betul sekali, indah sekali. Padahal coba sesekali hizib niku kali napa orang-orang yang memahami ilmu tajwid, orang-orang yang memahami, nah, dia bakal dibenarkan. Loh, keliru. Ini harusnya tajwidnya seperti ini. Oh, jangan berhenti di sini, nggak boleh berhenti di sini. Ini tempat yang nggak boleh berhenti, nanti berhentinya di sini. Lah, niku penting. Sehingga kita memahami, ya Allah, keliru ternyata saya selama ini. Ya Allah, selamat, terima kasih, nggih diingatkan. Lah coba keliru terus ini saya. Ngajinya saya lah keliru terus nanti. Akhirnya nggak jadi dapat pahala. Masya Allah, terima kasih. Nah seperti itu. Ilmu yang bermanfaat niku, ilmu yang memperlihatkan kepada kita apa kekurangan-kekurangan yang masih ada di dalam amalan-amalan kita. Juga yang tidak kalah pentingnya, dawuh beliau, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menunjukkan kepada kita maka idi aduwik, trik-trik, tipuan-tipuan daripada musuhnya kamu. Sinten niku? Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah setan. Wah, setan niku jangan dikira nggak cerdas loh para rawuh. Meskipun ya mungkin tidak bertitel doktor, profesor, ya, tapi pintar setan, cerdas sekali dalam hal nopo tipu daya. Misalnya nih salah satu, ketika seseorang setelah pengajian nih misalnya mendapat fadilah keutamaan sholat duha, dia pengen mengajari istrinya, pengen mengajari anaknya, eman-emana ayo sholat duha yuk. Ketika mau menasehati, setan akan berbisik, kamu ini loh kok ngajak-ngajak sholat duha, wong kamu aja nggak sholat duha. Kamu gimana kamu mengajak kebaikan padahal kamu nggak mengamalkan, nanti celaka loh kamu. Lah niki itu termasuk maka idi syaitan, termasuk tipu daya setan itu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab yang lain para rawuh, kitab Nashaiah Diniyah, beliau mengatakan jangan sampai tertipu. Tetap ajarkan kebaikan sekalipun kita mungkin belum sempurna di dalam pengamalannya. Dan masih banyak lagi tipuan-tipuan setan itu yang kita mengetahuinya dari mana para rawuh? Tidak ada lain dari mempelajari ilmu agama. Sehingga sekali lagi jika kita lihat di dalam bahasa kitab beliau mengatakan apa? An yakuna laka wirdun min qiraatil ilmi an-nafi'. Hendaknya engkau memiliki wirid. Meskipun seperti di masjid ini, Masya Allah ada kajian-kajian. Nah niku wirid niku para rawuh. Ada yang hari Sabtu, ada hari-hari yang lain. Nah niku Ahad pagi misalnya, dan banyak hari-hari yang lain. Nah niku wirid. Panjenengan hadir terus misalnya, nah niku wirid. Tapi jangan lupa ilmunya, jangan asal ilmu. Dawuh beliau, al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau niku berpesan. Nah niki menunjukkan kepada kawula panjenengan bahwa sekali lagi tidak semua ilmu niku bermanfaat. Tidak semua yang memiliki ilmu niku mengajak kita kepada kebaikan. Lah ini cuman ngapunten, kalau cuman hafal-hafal. Ngapunten, non muslim itu bisa menghafalkan Al-Qur'an. Lu berapa banyak orang-orang yang non muslim hafal Al-Qur'an, hafal beberapa surat. Nah kalau cuman memiliki hafalan, memahami ilmu, siapapun bisa para rawuh.
Tapi yang kita harap, yang kita inginkan untuk masuk ke dalam hati kita adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat lah niki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku berpesan kepada kita. La tajlisu inda kulli alimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bersabda, la tajlisu ila kulli alimin, inda kulli alimin. Janganlah engkau itu duduk bersama sembarangan orang alim saja. Pokok dikenal ustadz, pokok dikenal alim, wis langsung berguru. Apalagi di zaman sekarang nih, nggih. Wis pokoknya jenggoten, pokoknya pakai surban, pokoknya punya YouTube, wis langsung berangkat dari napa? Jadi ustadz, ngapunten jadi kiai, jadi ulama, YouTuber, nggih. Jika kita cek sanad keilmuannya dari mana? Lu kok tahu kamu ini hukumnya ini? Dari mana ilmunya? Dari Syekh Google misalnya. Lu dari mana? Pak TikTok misalnya nggih. Gurunya sinten? Pak TikTok. Waduh. Gurunya siapa? Dari Instagram. Wah. Nah niki bahaya niki. Kata Nabi jangan kamu duduk ke sembarang alim, jangan. Siapapun dia. Lah terus duduk yang seperti apa ya Nabi? Illa, kecuali ada ciri-ciri kriteria yang kamu duduk bersamanya, ikut ngaji bersamanya. Siapa ya Nabi? Alladzi yad'ukum min khamsin ila khamsin, yaitu ulama yang mengajak kamu berpindah dari 5 perkara menuju 5 perkara. Yang pertama para rawuh, minasyaki ilal yakin. Seorang alim yang mengajak kita daripada keraguan, daripada kebimbangan menuju keyakinan. Selama ini kita ada keraguan dalam masalah ilmu, diajak menjadi terang benderang, menjadi yakin. Wa minat takabur ila tawadhu, alim yang membimbing kita daripada adanya rasa sombong, rasa memiliki, rasa menguasai, rasa mampu, ila tawadhu, mengajak kita kepada rasa apa? Tawadhu, rendah hati. Ini alim yang harus kita kumpuli. Bukan justru mengajak kita sombong-sombongan. Kita itu adalah fulan, kita. Jangan duduk yang seperti itu kata Nabi. Duduklah bersama orang yang alim, yang siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kita diajari untuk tawadhu, merendah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu Rasulullah niku tawadhunya luar biasa. Salah satu saja nggih, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku makan. Nabi niku para rawuh jika makan, Nabi itu kalau makan makanannya itu ada di bawah. Jadi makan niku makannya ada di bawah, nggak diangkat gitu. Jadi apa, merendah sekali. Nah, suatu ketika ada seorang wanita ini berjalan dengan temannya, tapi perempuan ini terkenal badi ulisan. Apa ya? Jika bahasa sekarang itu suka nyinyir, nggih. Suka nyinyir, suka mengkomentari orang lain. Ngelihat dari belakang ada seorang lelaki makan, maka dia bilang kepada temannya dulu, itu lihat orang itu ya, makannya saja kayak seorang budak. Itu loh orang itu, ini gak kelihatan, gak tahu kalau itu Nabi. Lihat ya, orang ini makannya loh kayak makannya budak, masa orang makan kok seperti itu. Ketika didengar oleh Nabi, Nabi noleh, kaget perempuan tersebut. Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira kalau kita dikatain seperti itu, makannya kayak budak ini, waduh, meluap-luap nggih. Kurang ajar, bla 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 bla. Ini Nabi. Ini Kanjeng Nabi SAW. Ketika melihat dibilang seperti makannya budak, maka katanya Nabi, loh memang apakah saya ini bukan budak?
Iya saya ini memang budak, betul kamu, saya ini hamba, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kamu, saya memang hamba. Loh saya memang hamba sahaya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditawari kali Kanjeng Nabi, monggo dicipi ini ada makanan-makanan, monggo. Perempuan ini pintar para rawuh. Dia mengatakan apa? Saya tidak mau ya Rasulullah, kalau yang di piring itu saya tidak mau. Setelah minta maaf, saya tidak mau. At'imni fima fifik. Ya Rasulullah, saya maunya jika engkau menawari saya makanan ya Nabi, saya enggak mau itu. Saya mau makanan yang ada di mulutmu sekarang ini. Nah, niki ekstrim niki nggih. Saya mau ya Rasul makan makanan yang saat ini ada di mulutmu. Iya nek mulutnya orang-orang nggih. Ini mulutnya Nabi SAW. Mulut tersuci yang pernah ada di alam dunia. Akhirnya makanan tersebut dikeluarkan, dimakan oleh wanita tersebut, dan dikatakan setelah makanan itu masuk ke dalam tubuhnya, sekata pun satu huruf pun wanita tersebut tidak lagi berkata dengan perkataan yang jelek sehingga dirinya wafat. Tawadhu yang luar biasa. Cari seorang alim yang mengajak kita dari adanya sifat sombong dalam hati kita, kita diajak untuk rendah hati. Rendah hati. Yang keempat, yang ketiga, nggih. Yang ketiga, wa minal adawati ilan nasiha. Kriteria yang ketiga adalah seorang alim yang mengajak kita, menasehati kita akan persatuan dari adanya pertikaian. Enggak ada para rawuh, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mengajak pecah belah ini enggak ada. Ulama jadi-jadian ya mungkin. Pokoknya pakai surban nggih. Pokoknya pesen di Shopee kan kata niku nek tang Shopee kata niku. Kalau kita beli di Shopee niku imamah niku nggih. Langsung tinggal sekali pakai misalnya tanpa sanad dan lain sebagainya. Pokoknya pakai surban, pokoknya jenggotan jerat-jerit. Ndak ada. Pesannya Kanjeng Nabi SAW niku bagaimana? Alim yang mengajak kita daripada perpecahan, perselisihan, pertikaian, justru mengajak untuk bersatu bersama. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ada orang katanya alim, katanya mengajak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi ternyata kita hadiri pengajiannya mengajak pecah belah, mencaci A, B sampai Z, mengajak kita memusuhi fulan, ini bukan orang alim, bahkan kita dilarang. Yang melarang niki mboten siapa-siapa, yang melarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku yang ketiga. Yang keempat, wa minar riya'i ilal ikhlas. Duduklah kepada ulama yang mengajak kita ikhlas daripada sebelumnya ada rasa apa? Rasa riya. Nah, mungkin kalau sebelumnya kita ada rasa ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, napa ingin terlihat wah niku nggih. Ilal ikhlas, kepada ikhlas. Kita diajarkan para rawuh ingkang minulya, kita rugi jika mendermakan amalan-amalan kita ini untuk hamba-hamba Allah juga. Salat supaya dilihat bos misalnya nggih. Supaya dilihat bos sholatnya rajin misalnya. Atau misalnya kok ada calon mertua misalnya, waduh khusyuk. Biasanya nggih, tidak pernah sholat duha. Nah ini calon mertua mampir, sholat duha langsung 8 rakaat misalnya. Biasanya medit, tapi berhubung Jumatan sebelah calon mertua 100.000 pun keluar nggih. Biasanya 2.000 aja nggak keluar, 100.000 masuk kotak amal. Niki semacam nopo, semacam riya ini. Kalau para ulama niku para rawuh mengibaratkan betapa ruginya orang yang beramal untuk manusia itu seperti orang yang menjual sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Misalnya seperti ini, hadirin hadirat.
ada sebuah rumah harganya itu yang pantas 5 miliar misalnya niki, misal mawon niki. Harganya 5 miliar. Pantas dijual 5 miliar. Lah kok dia jual sama orang harganya berapa? 15.000 rupiah. Niki parah napa mboten niki kira-kira? Parah. Lu itu para rawuh permisalan. Ketika seorang sholat sunnah misalnya, sholat sunnah fajar, yang fadilahnya dawuh Kanjeng Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Lah kok diberikan, ditukar pahalanya niku dengan pandangan calon mertua misalnya niki. Calon mertuanya di masjid, dia sholat fajar untuk dilihat calon mertua. Lu niki berarti dia menukar pahala besar yang harusnya dia dapatkan dengan sholat sunnah fajar, pahala yang besar ditukar dengan pandangan satu hamba daripada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi napa mboten? Luar biasa. Seperti orang yang menjual rumah harusnya 5 miliar, dijual 15 ribu. Wah, rugi sekali nih. Orang ulama yang mengajak kita daripada riya, mengajarkan kita kepada keikhlasan. Kemudian yang terakhir, ulama yang mengajak kita dari yang aslinya cinta dunia, ada ketamaan, ada kerakusan akan dunia, kita diajak, kita diajari, kita dibimbing, kita dicerahkan untuk kemudian merasa zuhud secukupnya akan dunia, justru menggunakan dunianya sebagai bekal keberuntungan kelak di akhirat, sehingga bahagia kelak di akhirat. Dan bagaimanakah hadirin celakanya orang yang tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, ruginya orang yang tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.